وكانوا يقولون أإذا متنا وكنا ترابا وكانوا يقولون أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء Assalamualaikum Ustaz Saiful, sehat Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Gambarnya belum kelihatan ini. Masih ngumpet kayaknya nih. Bentar. Udah ada? Udah Ustaz, udah kelihatan Ustaz. Cerahnya Ustaz. Ya, alhamdulillah. Afwan di kantor. Oh, nanyain Ustaz? Iya. Oh. Lagi ada rapat sebenarnya. Rapat. Tapi anak-anak udah pada masuk Ustaz? Nanyain. Anak-anak sudah, cuman baru sebagian. Sebagian. Dan ya, itu juga atas persetujuan orang tua. Kalau orang tuanya tidak mau ya nggak bisa. Hari Ahad jarang kesana Ustaz? Terus nanyain? Sebenarnya Sabtu Ahad itu sekarang diliburkan. Oh, diliburkan. Diliburkan. Enggak, ini mau ngajak pingpong sono. Oh gitu, iya. Udah ada lapangannya Ustaz?
Saya Kan hampir tiap hari. sering main sama Pak Sugeng, Oh, sama Pak Pandi iya, juga. sama Pak Pandi, iya ya. Iya. Master tuh. Sip, sip. 3 menit lagi saja kita mulai saja. Oke, sip, sip. Belum sampai jam 9. Baik, kita mulai saja. Sip. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai hari ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat, serta nikmat waktu luang, sehingga di pagi ini kita bisa bersama-sama mengikuti kajian rutin kita yang kita adakan setiap 2 pekan sekali melalui media Zoom. Salawat dan salam semoga dan selalu tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada seluruh keluarganya, para sahabatnya, serta mudah-mudahan kepada kita sebagai umatnya yang tetap istiqomah berada di jalannya. Yang sama-sama kita hormati Ibu Hajah Dwirani Pertiwi dan juga Ustadz Saiful Bahri, beliau yang akan mengisi ta'lim kita pada kesempatan ini.
dan juga yang kami hormati seluruh karyawan PT SAR dan juga PT Permindo. Untuk menambah keberkahan kita di pagi ini, mari kita membuka ta'lim kita dengan membaca suratul Fatihah. Ila hadiniyah wa kulniyatin sholihah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Alhamdulillah, semoga dengan dibukanya ta'lim kita membaca suratul Fatihah, Allah selalu memberikan keberkahan untuk kita, keluarga kita, dan juga perusahaan tempat kita bekerja. Selanjutnya yaitu Tadarus Al-Quran yang akan dipimpin oleh Ustadz Saiful Bahri. Silahkan kepada rekan-rekan untuk membuka mushaf Al-Qurannya. Surah yang akan dibaca pada kesempatan ini yaitu surah Al-Ahzab ayat 20 sampai 22. Sekali lagi, surah yang akan dibaca yaitu surah Al-Ahzab, surah yang ke-33. Ayat yang akan dibacakannya yaitu ayat 20 sampai 22. Kepada Ustadz Saiful kami persilahkan. Baik. Silakan Ibu Bapak untuk membuka mushafnya. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan Al-Qur'an, maka dengar dan diamlah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmatnya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب يود لو أنهم بادون في الأعراب لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما فاتنوا ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما صدق الله العظيم. Shadaqallahul azim. Allahumma hamdan bil Quran. Jazakallah kepada guru kita Ustadz Saiful yang sudah membacakan ayat suci Al-Quran. Semoga kita semuanya mendapatkan pahala dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, alhamdulillah pada kesempatan ini yang sudah bergabung 108 orang ya. Tema yang akan disampaikan oleh Ustadz Saiful mengenai Maulid Nabi besar Muhammad SAW, karena alhamdulillah di bulan ini, di bulan Rabiul Awal, Rasulullah SAW dilahirkan. Mungkin nanti Ustadz Saiful akan meringkas tentang perjalanan ya, atau tentang kelahiran Nabi Muhammad SAW. Kepada Ustadz Saiful kami persilahkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilata wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. وقال الله تعالى أيضا ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Yang saya hormati dan yang sama-sama kita hormati Ibu Hajjah Dwi Rani. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan beliau kesehatan, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati para asatizah, yang saya hormati karyawan PT SAR dan PT Firmindo yang juga mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan semua yang bergabung di pagi hari ini akan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan keberkahan umur oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu bapak, pertama-tama mari kita panjatkan puji serta rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sampai dengan pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita begitu banyak kenikmatan. Hingga detik ini Allah masih mencurahkan nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala, serta juga yang perlu dan patut kita syukuri adalah nikmat masih diberikan kesempatan kita untuk bermuajahah, untuk bersilaturahim di acara taklim kita. Mudah-mudahan dengan kehadiran kita di via Zoom ini akan menjadi salah satu amal salih yang kelak akan memberatkan timbangan di yaumil mizan. Salawat serta salam semoga tetap tercurah karibaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarganya, sahabatnya, dan mudah-mudahan kita sebagai umatnya bisa istiqomah untuk terus meniti jalan-jalan sunnah dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita nanti di yaumil qiyamah akan diakui sebagai umatnya dan akan mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu bapak hadirin jamaah rahimakumullah, karyawan PT SAR dan PT Firmindo yang mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Tema yang akan kita bahas pada pagi hari ini adalah yaitu tentang Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pagi hari ini kita berada di tanggal 16 Rabiul Awal 1443 Hijriah. Kita pahami bersama bahwa bulan Rabiul Awal adalah bulan di mana
baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Untuk bulan dan tahunnya, para ulama tidak ada ikhtilaf tentang bulan dan tahun kelahiran dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terjadi ikhtilaf adalah tentang tanggalnya. Mungkin saya tambahkan satu lagi yang tidak ada ikhtilaf adalah tentang harinya. Semua para ulama sepakat bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dilahirkan hari Senin di bulan Rabiul Awal di tahun Gajah. Nah, yang menjadi ikhtilaf atau perselisihan di kalangan para ulama, sejarawan, dan juga para astronom Muslim adalah tentang tanggal berapa pastinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dilahirkan. Di antara para ulama ada yang menyebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan tanggal 12 di bulan Rabiul Awal tahun Gajah. Ada juga yang menyebutkan bukan tanggal 12, tapi tanggal 9 Rabiul Awal di tahun Gajah, pada hari Senin. Nah, kita atau kaum muslimin khususnya di Indonesia, bahkan yang digunakan oleh pemerintah Republik Indonesia, yaitu mengambil tanggal kelahiran Rasulullah SAW, yaitu 12 Rabiul Awal. Maka setiap tanggal 12 Rabiul Awal itu dijadikan sebagai hari libur nasional. Maka kemarin itu hari libur nasional itu hari Selasa, bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Awal. Walaupun liburnya dimundurkan nih. Liburnya dimundurkan karena masih dalam situasi pandemi, agar tidak terjadi weekend, ya, libur panjang yang menyebabkan orang akan pergi berwisata kemudian akan berkerumun, maka digeser waktu liburnya. Tetapi bukan yang terpenting bagi kita. Yang terpenting adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala yaitu telah mengutus seorang nabi, seorang rasul ke atas muka bumi ini, yaitu nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentang terjadi ikhtilaf tentang tanggalnya, ikhwani fillah, ibu bapak hadirin jamaah rahimakumullah, bukan yang harus dipersoalkan, tetapi ini menjadi thaqafah Islamiyah saja, menjadi wawasan keislaman bagi kita. Karena terkait tanggal itu, para ulama juga menyadari kenapa terjadi perbedaan. Karena memang belum ada penanggalan pasti dulu. Tanggal berapa pastinya. Sehingga para ulama dan sejarawan muslim itu, mereka mengurutkan dari 1400 tahun yang lalu, dari sekarang, menghitung mundur. Maka persisnya tanggal berapa. Sementara kita tahu bahwa kalau penanggalan menggunakan Qamariyah, menggunakan bulan, itu 29 atau 30. Kalau Syamsiyah menggunakan matahari atau kalender Masehi, itu bisa 31, bisa 30, bisa 29 atau 28. Nah, itu yang dikatakan oleh para ulama kenapa terjadi ikhtilaf. Ada yang menyebutkan tanggal 9. Sebagaimana yang dinukil oleh Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri di dalam kitab Ar-Rahiqul Makhtum, yang merupakan kitab peraih juara 1 penulisan sirah nabawiyah tingkat dunia yang diadakan oleh Rabithah Alam Al-Islami, sebuah organisasi Islam dunia. Beliau menyebutkan bukan tanggal 12 Rabiul Awal, tapi tanggal 9 Rabiul Awal. Karena tatkala diurutkan, pada tahun Gajah tersebut, hari Seninnya itu bukan jatuh pada tanggal 12, kata beliau, tapi jatuhnya pada tanggal 9. Nah, ini yang, maka kata beliau, kalau dikaitkan dengan hari Seninnya, maka tanggal 9. Karena Rasulullah SAW tatkala ditanya
kenapa engkau berpuasa pada hari Senin? Rasulullah SAW menyebutkan, zaka yauma wulidtu, karena pada hari itu aku dilahirkan. Nah, pada hari Senin tidak ada perbedaan atau ikhtilaf di antara ulama. Ibu bapak hadirin jamaah rahimakumullah, karyawan PT SAR dan PT Firmindo yang mudah-mudahan selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang terpenting dari peristiwa Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengutus seorang nabi terakhir dari suku Quraisy, ya. Dari keturunan Nabi Ismail alaihi salam. Kita tahu ibu bapak, Nabi Ibrahim itu punya dua anak, Ismail dan Ishak. Kemudian yang paling banyak menjadi nabi itu adalah keturunan Ishak. Ishak, Yakub. Nah, Yakub ini digelari sebagai Israel. Maka anak cucu keturunan itu disebut dengan Bani Israel. Artinya anak cucu keturunan Nabi Yakub sebenarnya. Maka itu yang banyak diutus para nabi dan rasul kepada kaum Bani Israel. Dari keturunan Nabi Yakub, dari Ishak. Nah, sementara dari keturunan Nabi Ismail alaihissalam, yang menjadi nabi itu hanya satu, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau terlahir di suku Quraisy. Nah, inilah yang menyebabkan kenapa orang-orang Yahudi itu dan orang-orang Nasrani itu tidak menerima kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak mau beriman karena mereka menginginkan nabi dan rasul itu dari kalangan Bani Israel, bukan dari suku lain. Sementara Allah Subhanahu wa taala mengutus nabi terakhir itu yang mereka tunggu-tunggu itu dari suku Quraisy, dari keturunan Ismail alaihissalam. Nah, ini yang menyebabkan mereka tidak mau menerimanya, tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita sebagai seorang mukmin yang beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, patut kita syukuri kita diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memeluk Islam sebagai agama kita dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi kita. Lalu apa hikmah dari Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ibu bapak, saya menginginkan melalui momentum bulan Rabiul Awal ini sebagai momentum kita semangat untuk meneladani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita jadikan bulan Rabiul Awal ini sebagai bulan momentum semangat untuk meniti sunnah-sunnah, untuk mengikuti risalahnya. Karena di antara kewajiban kita ibu bapak kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wajibuna nahwar Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ittiba'u minhajihi, yaitu kewajiban kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah mengikuti manhajnya, mengikuti risalahnya, mengikuti keteladanannya. Karena Allah Subhanahu wa taala telah memproklamirkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk dijadikan sebagai suri teladan. Sebagaimana tadi ayat yang saya baca dan ibu bapak dengarkan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada suri teladan yang baik pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qudwah hasanah, uswatun hasanah, keteladanan yang baik. Kemudian pertanyaannya, keteladanan apa yang bisa kita contoh dari seorang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bisa kita ikuti, yang bisa kita teladani, yang kemudian bisa kita amalkan di dalam kehidupan sehari-hari kita. Ibu bapak, untuk bisa menguraikan keteladanan yang bisa kita ambil atau contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan waktu taklim kita yang sangat singkat pada pagi hari ini,
tidak akan pernah bisa habis untuk bisa menguraikan samudra keteladanan yang begitu banyak yang ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak mungkin dalam waktu yang singkat ini bisa membahas secara keseluruhan tentang keteladanan yang dimiliki oleh baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang harus kita ikuti. Tidak cukup waktunya. Mungkin butuh berhari-hari untuk bisa membahas kebaikan yang bisa kita ambil dari sosok Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi dalam kaidah usul fiqh kita diajarkan ma la yudriku kulluh wa la yutraku kulluh. Apa yang tidak bisa kamu ambil seluruhnya, jangan tinggalkan semuanya. Apa yang tidak bisa kita ambil semuanya, maka jangan tinggalkan seluruhnya. Apa yang bisa kita bahas, kita bahas. Apa yang bisa kita ambil, kita ambil. Bukan berarti tatkala kita tidak mampu membahas semuanya, kemudian kita meninggalkannya. Ini adalah kaidah yang sangat bagus, yang bisa kita praktikkan dalam semua kehidupan kita. Oleh karena itu, kesempatan yang sangat berbahagia dan mulia ini, ada beberapa hal yang bisa kita ambil, dan mungkin langsung bisa kita terapkan di dalam kehidupan sehari-hari kita. Yang pertama, Ibu Bapak, qudwah hasanah yang bisa kita contoh, kita ambil dari sosok Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah yaitu keteladanan bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, keteladanan di dalam beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menyebutkan, wallahi, kata Rasulullah, demi Allah, inni la astaghfirullah wa atubu ilaih fil yaumi aktsara sab'ina marrah. Demi Allah, kata Rasulullah, sesungguhnya aku beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala setiap hari sebanyak 70 kali. Masya Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Ibu Bapak, bertaubat kepada Allah setiap harinya 70 kali. Di hadis yang lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyerukan juga kepada kita, ya ayyuhan nas, wahai manusia, tubu ilallah, bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala, fa inni atubu ilaihi fil yaumi mi'ata marrah. Bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah, karena aku ini telah bertaubat, telah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dalam satu hari itu sebanyak 100 kali. Masya Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertaubat kepada Allah seharinya 70 kali, bahkan sampai 100 kali. Kita bayangkan atau kita fikirkan, Ibu Bapak, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam seorang nabi, seorang rasul yang sudah dijamin masuk ke dalam surga, yang sudah dijamin ampunan dosa, bertaubat, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala 70 kali sampai 100 kali. Masya Allah. Ini yang harus kita introspeksi pada diri kita, Ibu Bapak. Kita ini bukan nabi, bukan rasul. Kita tidak memiliki jaminan ampunan dosa. Kita tidak memiliki jaminan untuk masuk ke dalam surga. Seharusnya kita yang lebih gigih untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita yang harus lebih banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu bani Adam khata'un. Sesungguhnya seluruh anak Adam itu selalu berbuat kesalahan. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Tetapi sesungguhnya sebaik-baik orang yang berbuat salah, orang yang berbuat dosa, kata Rasulullah, adalah tatkala dia berbuat dosa, maka segera dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Ibu Bapak, tidak ada dosa besar jika terus kesalahan kita iringi dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada dosa kecil jika kita melakukan perbuatan dosa terus-menerus tanpa kita beristighfar
kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu bapak hadirin jamaah rahimakumullah, karyawan PT SAR dan PT Firmindo yang insya Allah mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita akan berkata, Ustadz, saya kan nggak melakukan dosa, saya kan nggak melakukan kesalahan, ngapain saya harus istighfar sebanyak itu? Ngapain saya harus bertaubat sampai 100 kali? Saya kan nggak melakukan dosa, Ustadz. Ibu bapak hadirin jamaah rahimakumullah. Apa yang kita baca waktu kita baru selesai sholat. Tatkala kita mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukankah kita beristighfar? Astaghfirullahaladzim. 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 Apakah ibu bapak baru selesai melakukan dosa? Apakah ibu bapak baru selesai melakukan kesalahan? Tidak. Kita baru selesai sholat. Tapi kenapa yang keluar pertama kali tatkala selesai sholat, ucapan istighfar, ucapan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu menunjukkan ibu bapak bahwa beristighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala itu tidak harus menunggu kita berbuat salah. Tidak harus menunggu berbuat dosa. Tapi kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala itu setiap saat, bahkan sekalipun kita baru selesai melakukan sholat. Bahkan sekalipun kita baru selesai melakukan kebaikan, kita harus beristighfar. Para ulama menyebutkan apa hikmahnya ibu bapak, kenapa kita harus selalu beristighfar. Yang pertama, kadang memang sadar atau tidak sadar kita sering melakukan perbuatan dosa. Yang kadang paling banyak itu adalah yang kita tidak sadari. Maka kalau lisan ini terus diiringi dengan istighfar, maka insya Allah innal hasanati yudhibna sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan kita bertaubat itu akan menghapuskan kesalahan yang kita lakukan yang kadang tidak kita sadari. Yang berikutnya, dengan kita iringi kebaikan dengan beristighfar, yang tadi saya contohkan baru kita selesai sholat harus beristighfar. Kata para ulama menyebutkan boleh jadi tatkala kita melakukan satu kebaikan itu ada kesalahan, ada perbuatan dosa di dalamnya. Apakah itu riya, apakah itu sum'ah, apakah itu ujub, atau mungkin kita tidak khusyuk di dalam sholat kita. Oleh karena itu, jangan sampai kesalahan yang kita lakukan di dalam beramal itu akan menyebabkan tidak diterimanya kebaikan kita. Tidak diterimanya sholat kita. Maka kita memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala setelah selesai kita sholat. Itu hikmahnya ibu bapak. Jadi beristighfar itu jangan menunggu berbuat salah dulu, berbuat dosa dulu. Basahi terus lisan kita ini dengan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala yang akan mengiringi perbuatan kesalahan yang mungkin sengaja atau tidak sengaja. Itu kalau berbuat salah atau melakukan amal saleh, maka hendaklah diiringi dengan istighfar. Mungkin di dalam kebaikan itu terkandung ada kesalahan yang mengurangi mungkin pahala yang kita terima. Tapi kalau kita segera untuk bertaubat, maka insya Allah akan diampuni kesalahan kita di dalam melakukan kebaikan atau di dalam melakukan amal saleh itu. Nah ini di antara hikmahnya. Selain itu, kita disuruh untuk memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala karena begitu banyak kebaikan yang bisa kita peroleh. Wa ma kana mu'adzibahum wa hum yastaghfirun, kata Allah. Sesungguhnya aku tidak akan pernah mengazab mereka. Aku tidak akan pernah memberikan mereka bala selagi mereka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita mendawamkan istighfar ibu bapak, merutinkan istighfar,
maka insya Allah kita akan terhindar dari azab. Kita akan terhindar dari bala. Ini hikmahnya. Bahkan di Al-Quran di surah Nuh, Allah Subhanahu wa taala memaparkan, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banin wa ja'alnakum jannatan wa anhara." Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, memerintahkan kepada kita, "Faqultu astaghfiru rabbakum." Beristighfarlah kepada Tuhanmu yang Maha Pengampun. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan hujan yang lebat, yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwal. Allah akan membanyakkan hartamu, Allah akan membanyakkan anak-anakmu, Allah akan memberikan keberkahan. Maknanya diturunkan hujan ini adalah Allah menurunkan rahmatnya, Allah akan menurunkan kasih sayang kepada kita. Kalau kita disayangi tidak mungkin akan diazab, Ibu Bapak. Maka Allah menyebutkan, "Wa ma kana mu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Aku tidak akan mengazab mereka selagi mereka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kita dihujani dengan rahmat. Selain maknanya hujan adalah merupakan rahmat dari Allah. Hujan itu adalah karunia Allah Subhanahu wa taala yang akan menumbuhkan tanam-tanaman, yang akan menumbuhkan pohon sehingga dia bisa berbuah hijau. Maka itu akan menjadi rezeki bagi kita. Itu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah akan memberikan harta yang banyak. Maka pernah Hasan Al-Basri ditanya oleh 3 orang yang mengadukan masalahnya. "Ya Syekh," kata seseorang yang mengadukan, yang jauh dari nun jauh tempatnya, yang mengadukan kepada Hasan Al-Basri, "Sesungguhnya aku dalam keadaan miskin," kata dia. "Tolong berikan aku solusi." Apa kata Hasan Al-Basri? "Beristighfarlah kepada Allah Subhanahu wa taala." Kemudian ada lagi yang datang mengadukan kepada Hasan Al-Basri, "Ya Syekh, sesungguhnya kampungku kering. Semuanya pada mati, pohon-pohonan, rerumputan tidak tumbuh, maka banyak binatang-binatang peliharaan kami yang mati, tidak bisa makan. Tolong berikan aku solusi agar Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan." Apa kata Hasan Al-Basri? "Beristighfarlah kepada Allah Subhanahu wa taala." Kemudian ada orang yang ketiga lagi datang, "Ya Syekh, sesungguhnya aku telah lama membina rumah tangga, aku telah lama menikah, tapi sampai saat ini aku belum dikaruniai anak. Allah Subhanahu wa taala belum memberikan kepercayaan untuk memberikan aku momongan. Tolong bagaimana solusinya wahai Syekh?" Apa kata Hasan Al-Basri, Ibu Bapak? Beristighfarlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. 3 permasalahan yang berbeda-beda, solusinya satu. Yang satu mengeluhkan dia dalam keadaan miskin, dalam keadaan melarat, kekurangan harta. Yang satu mengadukan kepada Hasan Al-Basri sedang mengalami keteringan. Yang satu dia belum dikaruniai anak padahal sudah lama menikah. Tapi jawabannya hanya satu, istighfar. Kenapa Ibu Bapak? Maka jawabannya adalah di surah Nuh tadi itu. "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara." Allah akan menurunkan hujan. "Wa yumdidkum bi amwal." Allah akan memberikan kamu harta. Tadi solusi bagi orang yang miskin, wa banin. Dan juga akan diberikan anak cucu keturunan. Solusi bagi yang belum memiliki anak. Oleh karena itu Ibu Bapak, janji Allah Subhanahu wa taala pasti benar. Siapapun yang saat ini masih merasa kekurangan, maka untuk dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala, perbaikilah istighfar kita. Perbanyaklah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau mungkin yang saat ini Ibu Bapak yang sudah menikah tapi belum dikaruniai anak, perbanyaklah istighfar setiap saat. Mungkin bukan 100 kali, 200 kali. Mungkin dawamkan 1000 kali harus beristighfar
setiap harinya. Sebentar ikhwani fillah, kalau kita beristighfar 100 kali itu coba aja hitung. Paling lama 10 menit itu. 10 menit 100 kali kita beristighfar. Maka kalau 1000 kali 10 menit, maka ada 10 kali 10, 100 menit. Nah itu paling kalau kita mau beristighfar pagi, selesai sholat saja sudah 5 waktu sholat. Kalau kita beristighfar duduk mau sebentar 10 menit, maka sudah 500 kali habis waktu sholat. Maka mungkin di waktu-waktu luang di senggang kita beristighfar lagi, insya Allah. Maka saya sarankan, dan wallahi saya juga pernah mendapatkan ada keluhan jamaah yang dia belum memiliki anak. Dia sudah menikah kalau tidak salah 5 tahun. Dan dia diponis oleh dokter ada miom. Sehingga dia tidak bisa melahirkan anak. Tapi karena saya yakin dengan janji Allah Subhanahu wa taala, maka saya sarankan dia untuk memperbanyak istighfar. Maka biiznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, tidak lama mungkin 2 bulan atau 3 bulan dia mengabarkan dia sudah positif. Ini menunjukkan kebenaran dari firman Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah ikhwani fillah, ibu bapak, yang bisa kita ambil. Yang pertama adalah keteladanan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari sosok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, yang bisa kita ikuti dari sosok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah semangat dan gigihnya beribadah. Masya Allah. Semangat dan gigihnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, diceritakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah kakinya sampai bengkak karena terlalu lama berdiri di dalam sholat. Jangankan kita, ibu bapak, istri beliau saja Aisyah radhiyallahu anha terheran-heran dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dia bertanya kepada Rasulullah, "Lima tasna'u hadza ya Rasulullah?" Ya Rasulullah, kenapa engkau melakukan seperti itu? Kenapa engkau beribadah harus sampai seperti itu? Wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Bukankah dosamu yang lalu dan yang akan datang sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Tapi kenapa engkau harus beribadah seperti itu? Apa jawab baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Afala uhibbu an akuna 'abdan syakura. Masya Allah. Apakah aku tidak boleh menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang pandai bersyukur? Ikhwani fillah, sampai dengan pagi hari ini, berapa banyak nikmat yang sudah kita rasakan, yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat menghirup udara yang segar dengan bebas, diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan keluarga, diberikan istri, diberikan anak, diberikan pekerjaan, diberikan mata masih sehat untuk melihat, telinga masih sehat untuk mendengar, jantung masih sehat berdetak, hidung masih sehat untuk mencium. Coba bagaimana rasanya kemarin tatkala kita diuji oleh corona kemudian tidak bisa mencium. Masya Allah, kita tidak bisa membedakan mana yang harum dengan mana yang bau. Itu baru dicabut nikmat, mencium hanya sebentar. Sementara sudah berapa tahun kita hidup ini ibu bapak. Apa yang sudah kita perbuat untuk bisa mensyukur, untuk bisa membalas kebaikan Allah? Berapa banyak harta yang kita miliki ibu bapak untuk membalas kebaikan Allah yang telah memberikan kita begitu banyak kenikmatan. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Seandainya kamu hitung nikmat Allah, maka kamu tidak akan pernah bisa menghitung, kata Allah. Tapi kita tidak dituntut untuk memberikan balasan kepada Allah, ibu bapak. Kita hanya dituntut oleh Allah untuk bersyukur. Bagaimana caranya? Yaitu dengan memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Gigilah dan rajinlah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seorang nabi, harus begitu ibadahnya. Ini yang harus kita tiru ibu bapak. Oleh karena itu, mari kita memperbanyak ibadah kita. Apakah itu melalui kajian ini, melalui semangat meneladani Rasulullah ini. Ayo mari kita memperbanyak salat-salat sunnah kita, selain kita melaksanakan salat 5 waktu kewajiban kita. Kemudian jangan lupa untuk mengiringi dengan melaksanakan salat sunnah rawatib, qobliyah dan ba'diyah, salat duha, salat tahajud, qiyamul lail, salat witir. Perbanyaklah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak berzikir, perbanyak tilawah Al-Qur'an, perbanyak berinfak, bersedekah. Teladanilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu bukan untuk Allah, Ibu Bapak. Sekali lagi bukan untuk Allah. Kita beribadah itu adalah untuk diri kita. Allah tidak butuh ibadah kita. Sekalipun seluruh dunia ini tidak ada yang menyembah Allah, Allah akan tetap Allah. Tapi ibadah itu adalah untuk diri kita. Nanti kalau kita ditimbang amalnya oleh Allah Subhanahu wa taala, fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatir radiyah, maka kita akan mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa taala kalau timbangan kebaikan kita banyak. Kemudian kalau timbangan amal soleh kita banyak, maka nikmat yang akan kita terima akan semakin besar. Manzilah kedudukan kita di surga akan tinggi. Maka kita akan terhindar dari penyesalan. Orang-orang yang banyak menyesal, kata Allah. La uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawamah. Demi hari kiamat, kata Allah, dan demi jiwa yang selalu menyesali dirinya. Karena nanti semua orang akan menyesal, ikhwani fillah. Apa yang dia sesali? Selain orang yang berbuat jahat, orang yang berbuat baik juga menyesal. Kenapa dia dulu tidak lebih banyak beribadah? Padahal punya waktu untuk sholat duha, tapi dia tidak gunakan. Padahal dia bisa bangun untuk nonton bola, tapi tidak digunakan untuk qiyamul lail. Padahal dia punya harta, tetapi tidak menggunakan hartanya untuk berbuat baik, untuk bersedekah. Atau minimal untuk memberikan kepada kedua orang tuanya yang masih hidup. Kalau mungkin telah tiada, maka beramal jariahlah untuk kedua orang tua kita sebagai sebuah kebaikan. Selain itu juga akan, kalau kita menjadi orang baik, kemudian kita dikenang oleh baik oleh orang lain, maka itu akan menjadi wasilah kita akan dimudahkan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah, Ibu Bapak hadirin jamaah rahimakumullah, karyawan PT SAR dan PT Firmindo yang mudah-mudahan diberikan keberkahan di dalam kehidupannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, yang bisa kita contoh dari sosok Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah selain tadi yang pertama, keteladanan untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian keteladanan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang ketiga sebenarnya masih banyak lagi ya yang bisa kita contoh dari sosok Rasulullah SAW, tetapi mungkin yang bisa langsung kita praktekkan adalah keteladanan akhlak. Nah, ini yang bisa mungkin langsung kita bisa praktekkan setelah kajian ini. Kenapa akhlak, Ibu Bapak? Kita tahu bahwa Islam ini bangunannya terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, akidah, ibadah, kemudian akhlak. Islam itu, Ibu Bapak, ajarannya hanya 3. Akidah, ibadah, dan akhlak. Maka seseorang yang memiliki salimul akidah, akidahnya yang selamat dari kesyirikan, sahihul ibadah, ibadahnya benar, maka akan lahir namanya akhlakul karimah. Akhlak yang baik. Maka omong kosong kalau ada orang yang mengaku akidahnya benar, ibadahnya benar, sementara dia memiliki akhlak yang buruk. Karena buah dari keyakinan yang benar, akidah yang benar, ibadah yang benar adalah melahirkan akhlak yang mulia. Dan Rasulullah menyebutkan
Innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Aku ini diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Maka tujuan di antara tujuan terbesar Allah Subhanahu wa taala mengutus baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah yaitu untuk menyempurnakan akhlak. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang harus kita ikuti akhlaknya? Ibu bapak, jangankan kita, jangankan orang-orang jahiliyah dulu memang sudah mengagumi Rasulullah. Orang jahiliyah saja Pak yang tidak percaya kepada Rasulullah itu mengagumi akhlak Rasulullah. Sampai Rasulullah SAW dijuluki Al-Amin, orang yang dapat dipercaya. Allah Subhanahu wa taala yang memiliki alam semesta ini ibu bapak itu mengagumi akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Sesungguhnya wahai Muhammad engkau memiliki akhlak yang azim, akhlak yang agung, akhlak yang mulia, akhlak yang tidak tara. Masya Allah. Maka siapa lagi ikhwani fillah yang bisa kita ikuti akhlaknya kecuali orang yang telah Allah pun mengagumi akhlaknya. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Tidak lain dan tidak bukan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Aisyah radhiyallahu anha istri beliau pernah ditanya tentang bagaimana akhlak Rasulullah. Apa jawab Aisyah? Khuluqul Quran. Akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Quran. Al-Quran, Rasulullah itu Al-Quran yang berjalan di atas muka bumi. Kalau ibu bapak pengen tahu bagaimana implementasi dari ayat-ayat Al-Quran, dari ajaran-ajaran Al-Quran, maka bacalah sirah nabawiyah. Bacalah tentang perjalanan, sosok, sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah Al-Quran. Maka dialah yang paling patut kita contoh di dalam akhlaknya. Khuluqul Quran. Tapi memang pertanyaannya ibu bapak, bagaimana mungkin kita memiliki khuluqul Quran, akhlak kita Al-Quran, sementara kita tidak memiliki akhlak terhadap Al-Quran? Bagaimana kita tidak memiliki akhlak terhadap Al-Quran? Kita beriman kepada Al-Quran. Amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa kutubihi. Kita beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala termasuk di dalamnya Al-Quran. Kita sadar kita tidak bisa membaca Al-Quran tapi kita tidak mau belajar. Kita sadar kita tidak bisa paham Al-Quran tapi kenapa tidak berusaha untuk memahaminya? Kenapa tidak membuka tafsir? Kenapa tidak hadir di dalam kajian-kajian tafsir? Untuk bisa memahami Al-Quran, untuk bisa membaca Al-Quran sebagai sebuah akhlak kita terhadap Al-Quran yang akan melahirkan khuluqul Quran dalam diri kita. Maka pelajarilah Al-Quran, pahami dia, amalkan isinya, itulah cara kita mencontoh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dia adalah akhlaknya khuluqul Quran. Dan selain itu ibu bapak tidak ada ruginya kita berinteraksi dengan Al-Quran. Tidak ada ruginya kalau kita mau mendekat kepada Al-Quran. Sahibul Quran, sahabatnya Al-Quran. Apa kata para ulama? Al-Quran itu ibarat kita bersahabat dengan manusia. Ibu bapak, bukankah kalau kita memiliki masalah, kepada siapa kita curhat? Bukankah kepada sahabat yang paling dekat dengan kita? Kepada sahabat yang kita percaya, maka kita akan keluarkan semua rahasia-rahasia kita. Begitu pula dengan Al-Quran. Kalau kita mau bersahabat dengan Al-Quran, maka dia akan mengeluarkan rahasia-rahasianya. Kita akan mendapatkan hikmah, kita akan dibimbing oleh Al-Quran. Di antaranya adalah kita akan memiliki akhlakul karimah, memiliki akhlak yang baik,
Maka tadabburilah Al-Quran, pelajarilah Al-Quran. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabih. Bacalah Al-Quran, sungguhnya nanti dia akan menjadi pemberi syafaat pada hari kiamat, kata Rasulullah SAW. Saya tidak bisa membaca, Ustaz, saya sudah belajar tapi susah. Wallazi yaqra'ul Qur'an wa yatata'ta' wa huwa alaihi syaqun lahu ajrani. Wahai ibu bapak, kalau ibu bapak masih belajar tapi susah, tapi berat di dalam melafalkan ayat-ayat Al-Quran, dapat 2 pahala. Bukan berarti tidak dihargai, dapat 2 pahala walaupun belum bisa. Itu kalau mau belajar. Syarah hadis ini, dia akan mendapatkan pahala belajar dan pahala dari membacanya. Falahu ajrani wal mahiru ma'as syafaratil kiramil bararah. Tapi orang yang mahir, dia akan nanti dibangkitkan bersama para malaikat. Masya Allah. Kalau sudah berdiri nanti di yaumil qiyamah bersama para malaikat, itu sudah, jangan ditanya dia akan kembali kemana. Pasti dia akan ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berdirinya bukan bersama orang sembarangan, bukan bersama orang soleh lagi, tapi bersama para malaikat. Al-mahiru ma'as safaratil kiramil bararah. Orang yang mahir, dia akan dibangkitkan bersama para malaikat. Saya bacanya agak capek, Pak Ustadz, habis kerja gitu ya. Lagian juga susah bacanya, belum bisa. Apa kalau saya dengarkan tuh gimana? Mendengarkan juga kebaikan. Iqra'ul Qur'an. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Seumpama kita capek nih baca gitu ya. Dengarkan saja. Dengarkan saja. Dengar dan diam, maka apa kata Allah? Mudah-mudahan kamu diberikan rahmat. Apalagi mau membaca. Bahkan membacanya itu, ikhwani fillah, bukan dinilai per ayat oleh Allah, per huruf. Man qara'a harfan min kitabillahi falahu hasanat. Barang siapa membaca 1 huruf dari kitab Allah, dari Al-Quran, dia akan mendapatkan 1 kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha. Dan 1 kebaikan itu akan dilipat gandakan menjadi 10. La aqulu alif lam min harfun wa lam min harfun wa lamun harfun. La aqulu alif lam harfun, lamun harfun wa mimun harfun. Aku tidak mengatakan alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf, tapi mereka masing-masing. Maka kalau orang mengatakan alif lam mim, dia sudah mendapatkan 30 kebaikan. Saya mungkin pengen baca-baca terjemahnya saja, Ustaz. Saya pengen memahami. Saya pengen mentadabburi. Apa kata Allah? Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamas shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Barang siapa yang mentilawah Al-Qur'an. Mentilawah di sini artinya memahaminya, membacanya tetapi dengan bacaan pemahaman. Dia membaca terjemahnya, membaca tafsirnya. Apa kata Allah? Yarjuna tijaratan lan tabur. Itu akan dianggap sebagai bisnis, perniagaan yang tidak akan pernah mengalami kerugian. Saya bisa baca, Pak Ustaz, saya paham. Saya pengen hafal juga. Oh, menghafal, Masya Allah. Nanti kalau ibu bapak masuk ke dalam surga, maka kedudukan ibu bapak nanti di surga akan ditentukan oleh seberapa banyak hafalan Al-Qur'annya. Iqra' warqa. Bacalah dan naiklah, kata malaikat. Di mana manzilahnya? Di mana? Di tingkat berapa surganya? Bacalah, naiklah. Fa inna manzilataka inda akhairin ayatin taqra'u biha. Karena sesungguhnya manzilahmu, kedudukanmu, derajatmu di surga akan ditentukan oleh akhir dari bacaanmu. Masya Allah. Maka tidak ada ruginya ibu bapak kita mau berinteraksi dengan Al-Quran. Semakin banyak kita dekat dengan Al-Quran, maka Al-Quran itu akan mengeluarkan hikmahnya. Semakin kita bersahabat, maka insya Allah kita akan memiliki khuluqul Quran. Kita akan memiliki akhlak Al-Quran sebagaimana itu yang dimiliki oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu bapak hadirin jamaah rahimakumullah, karena sudah mau jam 10, maka sebagai kesimpulannya pada pagi hari ini bahwa
Mari kita jadikan bulan Rabiul Awal ini sebagai bulan semangat meneladani Rasulullah SAW. Teladanilah taubatnya. Mari kita memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian gigillah di dalam beribadah. Jangan anggap ibadah yang sepele itu. Jangan menganggap bahwa ibadah yang biasa-biasa saja kemudian tidak dilakukan. Karena kita tidak tahu hadirin dari mana kita akan dimasukkan surga oleh Allah. Karena berapa banyak orang itu dimasukkan surga dari amalan yang sederhana, dari amalan yang biasa-biasa saja. Maka jangan tinggalkan walaupun itu hanya biasa. Maka ikutilah semua sunnah-sunnah dari Rasulullah SAW. Kemudian ikutilah akhlaknya. Kalau kita ingin menjadi suami yang baik, maka lihatlah Rasulullah bagaimana beliau menjadi suami. Kalau ingin bertetangga yang baik, maka lihatlah bagaimana Rasulullah SAW memberikan fatwa-fatwa, memberikan hadis-hadis tentang cara bertetangga, cara bermasyarakat, cara berbangsa, cara menjadi seorang ayah, cara menjadi seorang ibu. Semua telah diberikan contoh teladanan dari Rasulullah SAW. Mungkin 3 ini saja Ibu Bapak yang bisa kita bahas karena keterbatasan waktu. Dan syukran jazakumullah khairan katsir kepada Ibu Bapak yang sudah menyimak kajian ini. Mudah-mudahan antum semua mendapatkan keberkahan di sisi Allah Subhanahu wa taala dan diberikan ilmu dan hikmah yang akan mengantarkan dimudahkan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin silakan kalau ada pertanyaan, Oman. Baik, jazakallah khairan kepada Ustadz Saiful yang sudah memberikan tausiahnya untuk kita semua. Semoga apa yang beliau sampaikan dapat bermanfaat. Selanjutnya silahkan kepada rekan-rekan apabila ada yang ditanyakan langsung saja. Silakan Pak Soto, silakan. Terima kasih, Pak Aman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin kami tanyakan adalah begini, Pak Ustadz. Kalau melihat penjabaran yang tadi Pak Ustadz sampaikan bahwasanya adalah segala sesuatu yang dicontohkan Rasulullah atau kalau kita lakukan, kita kerjakan, kecil apapun, insya Allah akan mendapatkan pahala. Pertanyaannya adalah, bagaimana cara pola Rasulullah dalam mengambil suatu keputusan, dalam suatu bermusyawarah atau bagaimana cara mengambil keputusan yang dilakukan saat pada zaman Rasulullah dalam suatu bermusyawarah. Karena ada juga yang itu benar atau enggak saya kurang tahu, seolah-olah perbedaan itu adalah berkah. Itu benar atau enggak pendapat yang itu. Terus yang kedua, kalau orang bermusyawarah itu kan kalau di kita kan pakai filosofi, pakai apa istilah musyawarah untuk mufakat yang jumlahnya mayoritas itu adalah yang kita pakai. Padahal setahu saya kalau dalam Islam itu kan jumlahnya besar pun itu kan belum tentu benar gitu loh. Belum tentu benar gitu. Jadi maksud saya yang saya tanyakan, bagaimana dalam mengambil keputusan atau bermusyawarah supaya baik di mata Allah, baik di mata kita semua. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Soto. Dalam bermusyawarah pun kita bisa mengikuti Rasulullah SAW. Salah satunya, فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. Kalau sudah mengambil keputusan maka serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Shura bainahum. Maka bermusyawarah di antara kalian, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah SAW itu walaupun nabi, ibu bapak walaupun rasul, tapi kalau menyangkut tentang kemaslahatan orang banyak, beliau selalu bermusyawarah. Apa di antaranya? Yaitu tatkala perang Uhud. Perang Uhud Rasulullah SAW bermusyawarah dengan para sahabat. Rasulullah menginginkan apa coba ibu bapak? Perang Uhud ini, kata Rasulullah, itu kita bertahan saja di Madinah. Karena kan ini adalah serangan balik
tatkala orang-orang kafir Quraisy itu dia kalah di perang Badar, maka dia ingin menyerbu Madinah. Maka kata Rasulullah, kalau dia datang, maka itu akan baik kalau kita bertahan di Madinah. Maka semua bisa menyerang. Dari anak-anak, dari ibu-ibu bisa bersembunyi, kemudian dia melemparkan batu. Nah, begitu kata Rasulullah usulan. Tetapi tatkala musyawarah itu, mayoritas para sahabat menyebutkan, enggak ya Rasulullah, kita harus jemput mereka. Kita harus hadang mereka, jangan sampai mereka masuk ke rumah kita, ke tempat kita. Nah, karena yang lebih banyak menyepakati harus dijemput, harus dihadang di Uhud tatkala itu, maka itu yang diambil hasil keputusannya itu. Surah itu artinya sesuatu yang manis. Artinya hasil keputusan musyawarah itu sesuatu yang terbaik. Surah bainahum, maka bermusyawarah di antara kalian. Maka itu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW pun berangkat ke Uhud. Tapi tatkala hari hanya, tatkala berangkat, apa kata sahabat? Benar juga ya Rasulullah, kata dia. Apa kalau kita hadang itu kayaknya kalau kita bertahan, kalau dia memang berani, maka kita bisa hancurkan di gang-gang rumah kita. Apa kata Rasulullah? Pantang bagi seorang nabi yang telah mengenakan baju besi, yang telah menghunuskan pedangnya untuk mundur ke belakang. Begitu, Masya Allah. Jadi kalau sudah keputusan diambil walaupun salah, tapi sudah menjadi kesepakatan bersama, faiza azamta fatawakkal Allah. Maka serahkan dia kepada Allah. Itu etika di dalam bermusyawarah. Surah bainahum, kita bermusyawarah dalam hal apa yang akan kita putuskan. Kalau sudah diputuskan, faiza azamta fatawakkal Allah. Kalau sudah berazam, kalau sudah putus satu ini, maka serahkan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pasti ini adalah keputusan yang terbaik. Karena dari kepala itu dia akan mengeluarkan ide-ide, pasti ide-ide yang terbaik. Maka kesepakatannya pasti ide yang paling terbaik. Maka itu yang diambil oleh Rasulullah SAW. Walaupun memang sebelumnya, ya Rasulullah, apakah ada wahyu yang turun kepada engkau tentang bagaimana kita menghadapi perang Uhud ini? Kata Rasulullah, tidak ada. Maka akhirnya bermusyawarah. Kalau begitu ya Rasulullah, kita jemput di Uhud mereka. Kalaupun Rasulullah mengusulkan, seandainya ikhwan fillah, seandainya dia para sahabat itu mengikuti apa yang diinginkan Rasulullah, pasti menang. Karena pasti mereka nggak akan berani masuk ke dalam Madinah. Karena mereka tidak tahu medan. Para perempuan juga bisa melemparkan tombaknya kalau mereka berani. Tapi kalau keputusan sudah diambil, ya begitulah. Walaupun kalah, ya, kalahannya juga itu bukan karena itunya, tapi karena ketidaktaatan kepada Rasulullah SAW, dan itu semua pasti ada hikmahnya. Jadi itu etikanya. Apapun yang akan kita ambil sebuah keputusan itu, maka bermusyawarahlah. Sekalipun itu menurut kita pribadi kurang baik, tapi kalau itu sudah menjadi kesepakatan, maka itulah dari hasil-hasil kepala-kepala yang terbaik. Faiza azamta fatawakkal ala Allah. Kalau sudah diambil, maka serahkan dia kepada Allah Subhanahu wa taala apapun hasilnya. Maka itu adalah hal yang terbaik. Itu yang dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kedua, apa tadi, Pak Aman? Bisa bantu ininya? Mungkin Pak Sawoto. Mulai Pak Woto. Yang kedua apa tadi, Pak Sawoto? Mic-nya Pak Woto buka. Kalau orang musyawarah kan kadangkala ini musyawarah yang umum, bukan ketakutan dengan kita ya kan. Suara mayoritas itu adalah yang kita ambil. Itu kalau berkaitan dengan kasus yang tadi dialami Rasulullah. Tapi kalau misalnya ada dua pendapat yang mayoritas tuh salah, katakanlah nih, misalnya ke arah yang nggak benar gitu, nggak benar dalam arti itu
yang lebih mayoritas tuh milih sesuatu yang bertentangan dengan akidah atau dengan ini gitu, dengan apa? Baik. Dengan sunnah Rasulullah gitu. Iya. Itu apa juga tetap masih kita pakai atau apa yang harus kita berdasarkan bersandarkan apa dulu gitu, Pak Ustaz? Baik. Ada beberapa tuntunan di dalam Islam. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Sebelum kita memutusi sesuatu, kalau misal ada hal yang kita tidak pahami, maka coba tanya kepada ahlinya, apa yang terbaik. Itu satu, dalam hal mengambil sebuah keputusan. Terus yang kedua, dar'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Yang menjadi pertimbangannya adalah, apakah yang akan kita ambil ini mendatangkan kemudaratan atau kemaslahatan. Timbangannya, mana yang lebih banyak, apakah mudaratnya atau maslahatnya. Namanya mizanus sama, timbangan langit. Itu yang kita pakai. Ya. Bukan timbangan hawa nafsu. Dar'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Apakah yang akan kita lakukan ini lebih banyak maslahatnya atau lebih banyak mudaratnya. Maka kalau sekiranya lebih banyak mudaratnya, ya jangan diambil. Maka itu, walaupun itu kebaikan, tetapi sekiranya, atau misal, kelihatannya kebaikan, tapi ini, kalau kita lakukan ini kalau sedikit saja fatal, maka dia akan bisa lebih besar. Maka pakainya syadduz zara' namanya. Syadduz zara' itu menutup celah kemungkinan terjadi kerusakan. Pertimbangannya itu, Pak Otto. Pertama, lihat kemaslahatannya lebih besar atau lebih kecil. Yang diutamakan dar'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Cegah dulu kemudaratannya, baru mengambil maslahat. Artinya yang dilihat, ini kalau kira-kira akan menimbulkan kemudaratan, jangan diambil. Kemudian, syadduz zara', celah kemungkinan, tutup celah kemungkinan akan terjadi kerusakan. Ini kalau kita lakukan ini dampaknya kayaknya besar nih. Nah itu, hindari hal-hal yang bisa mendatangkan kemudaratan. Ambil jalan yang terbaik. Nah itu diantara tuntunannya. Terus yang kedua, seandainya misal sepakat seseorang untuk melakukan kejahatan, nah itu sudah kita tidak boleh mengikutinya. Seandainya yang dilakukannya itu salah, maka disitulah kita bermusyawarah dengan mizanus sama namanya, timbangan langit. Timbangan langit itu gunakan timbangan Al-Quran, gunakan timbangan hadis. Jangan putuskan sesuatu yang menimbulkan perbuatan dosa, karena tidak ada rukhsah untuk bisa melakukan perbuatan dosa. Tidak ada keringanan untuk melakukan perbuatan kesalahan. Tidak ada ridho dalam bersepakat melakukan kejahatan. Ini saya ikhlas banget nih kalau mabuk nih. Nggak ada ikhlas dalam berbuat dosa. Ya. Oh kita ini udah ikhlas banget, udah sepakat banget menipu nih. Nggak ada. Nah seperti itu kalau mengambil kemaslahatannya. Pakai mizanus sama, timbangan langit. Artinya timbangan Allah dan Rasulnya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, makasih Pak Ustaz. Sama-sama Pak Soto. Silakan dari yang lain. Di chat mungkin ada Pak Aman? Nggak ada, Ustaz. Nggak ada ya. Mudah-mudahan sudah jelas dan paham ya. Bukan karena bingung nggak bertanya, tapi karena bingung juga seharusnya bertanya. Ini kesempatan yang diberikan untuk bisa mengklarifikasi, ya, untuk bisa mempertanyakan sesuatu yang belum jelas. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Haryati ya. Iya Ustaz. Ustaz mau tanya, dalam hal ibadah kita kan harus mengikuti apa yang Rasulullah ajarkan. Seperti sholat, sholu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kamu sebagaimana aku sholat. Dan seperti ibadah-ibadah lain. Nah, banyak
apa namanya Ustaz, tradisi-tradisi yang dianggap sebagai ibadah. Mereka menganggap itu adalah tradisi, tapi menyangkut apa, disamakan dengan ibadah gitu Ustaz. Itu tolong beri penjelasan Ustaz. Baik. Kenapa harus ikuti Rasulullah dalam beribadah? Syurutul qabulil ibadah ada 2. Karena syarat diterimanya ibadah itu ada 2, Ibu Bapak. Ikhlasun niyah wa mutaba'atus sunnah. Niat yang ikhlas, dan yang kedua adalah ittiba. Harus mengikuti contoh dari Rasulullah SAW. Sebagaimana tadi dibacakan hadisnya oleh Ibu Haryati, sallu kama ra'aitumuni usalli. Seandainya kita ingin salat, maka lihatlah contoh yang telah dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Saya bagaimana mungkin bisa melihat Rasulullah Ustaz, padahal Rasulullah jauh. Apalagi sekarang sudah meninggal dunia. Ra'aitumuni-nya itu dengan membaca hadis. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah dalam hadisnya, itulah cara ra'aitumuni. Ra'aitumuni seperti apa? Lihat cara guru kita, ustadz-ustadz kita, kiai-kiai kita bagaimana mengajarkan, bagaimana mereka sholat. Karena silsilahnya begitu, kayak kita lihat ke gurunya, ke gurunya, terus ke para tabi'ut tabi'in, ke tabi'in, ke sahabat Rasulullah, sahabat ke Rasulullah SAW. Jadi silsilahnya seperti itu. Maka itulah ittiba. Kemudian bagaimana kalau kaitannya dengan sesuatu yang tidak dicontohkan? Ibu bapak hadirin jamaah rahimakumullah. Lagi-lagi jangan pernah terjebak dengan istilah. Apakah sesuatu yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah itu salah? Tidak. Itu tidak salah. Timbangannya sekali lagi mizanus sama. Timbangannya itu Al-Quran dan hadis. Selagi Al-Quran memerintahkan, selagi hadis menyuruh kita, maka lakukan itu. Man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Barang siapa yang memulai sesuatu di dalam Islam, yaitu sesuatu yang baik, maka dia akan mendapatkan pahalanya dan pahala orang yang mengikutinya. Intinya adalah baik, bukan buruk. Baik kan sudah bisa difahami. Mana hadisnya? Lihat dalil-dalil umumnya. Man sanna fil islami sunnatan hasanatan. Barang siapa yang memulai di dalam Islam sesuatu yang baik. Artinya kebaikan intinya. Kalau keburukan ya sudah kita pahami bersama. Nah, itu yang menjadi pertimbangan di dalam mengikuti. Karena begini Ibu Bapak, di dalam Islam itu ada 10 sebenarnya dalil yang menjadi bisa timbangan kita. Pertama, Al-Quran. Yang kedua, hadis. Yang ketiga, qiyas. Yang keempat, ijma', kesepakatan para ulama. Yang keenam, syadduz zara' yang tadi. Yang kelima, yang keenam, istihsan. Yang ketujuh, istishab. Yang kedelapan, qaulus sahabi. Dan urf. Ya. Al-Quran, sunnah, qiyas, ijma', syadduz zara', istishab, syar'u man qablana, qaulus sahabi, dan urf. Urf di sini adat atau tradisi. Kalau tradisi itu baik, maka diikuti. Karena ada kaidahnya, al-'adatu muhakkamah ma lam yastadim biqa'idati syar'iyyah. Biqa'idati syar'iyyah. Adat atau tradisi yang baik yang tidak bertentangan dengan Islam, maka dia bisa menjadi hukum di dalam Islam. Nah, itu kaidahnya. Tapi kalau sudah bertentangan dengan syariat Islam, maka tradisi itu salah, harus ditinggalkan. Maka kenapa kalimatnya Ibu Bapak, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku ini diutus untuk menyempurnakan. Bukan untuk mengubah, bukan. Tapi diakui sesungguhnya walaupun mereka masyarakat jahiliyah yang menyembah berhala, yang meminum khamar, tetapi mereka memiliki akhlak-akhlak yang baik. Tetapi juga ada tradisi-tradisi mereka yang baik. Itu tidak dihancurkan, itu tidak dimusnahkan oleh Rasulullah. Itu tidak dihilangkan di dalam Islam.
tapi disempurnakan. Mana yang kurang baik, itu disempurnakan. Jadi itulah kesimpulan. Kalau misalnya menghadapi sesuatu yang apakah ini salah atau tidak, maka lihat dia apakah bertentangan di dalam Islam atau tidak. Ini ada dalil Al-Quran atau sunnahnya enggak. Dalil itu bukan hanya Al-Quran dan sunnah, tetapi yang tadi itu bisa qiyas, bisa ijma', bisa syar'u man qablana, bisa syadduz zara', istihsan, istishab, qaulus sahabi, dan uruf. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana Bu Haryati? Terima kasih Ustaz. Ya. Silakan dari yang lain, ada yang mau bertanya? Kalau tidak ada, sebelum doa, silakan Mbak Kiki untuk foto-foto. Assalamualaikum Bapak Ibu semuanya. Saya mau mulai ambil foto buat absen seperti biasa ya. Bu Har sudah pasang senyum. Banyaknya slide, ada 6 slide, jadi mohon untuk videonya dibuka semuanya. Siap, Bang Ibu. Baik, saya mulai ambil foto untuk slide yang pertama. 1, 2, 3. Pindah ke slide kedua. 1, 2, 3. Pindah slide ketiga. 1, 2, 3. Slide keempat. 1, 2, 3. Slide kelima. 1, 2, 3. Ini slide yang terakhir, ke-6, 1, 2, 3. Baik, Polman, sudah selesai absennya. Baik, Mbak Kiki, terima kasih. Selanjutnya doa, Ustaz. Baik, Ibu Bapak, untuk keberkahan talim kita pada siang hari ini, mari kita tutup dengan sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diberikan keberkahan, dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala, diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan PT Firmindo dan PT SAR diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimajukan segala usahanya. Ala hadini wa ala kulli din salih al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim 'azim sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. آمين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga doa-doa yang kita panjatkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi kami ucapkan jazakallahu khairan kepada Ustaz Syaiful Bahri yang sudah meluangkan waktunya dan juga memberikan tausiah untuk kita semua. Semoga apa yang beliau sampaikan tadi bermanfaat untuk kita semuanya. Selanjutnya kita tutup kegiatan ta'lim kita dengan membaca doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari kami kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon pamit semuanya. Sehat-sehat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.